Di ateis itu bukan kok fenomena baru. Mekah itu dulu juga ada orang-orang itu yang ateis. Kadang kita ini saking pedenya menjadi pelopor sampai berani mengatakan untung di sini ada saya. Kalau nggak ada itu nggak ada yang ngaji di sini. Itu kan. Ya kalau nggak ada kamu Allah akan mengutus yang lain, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di ayat ini ulama sepakat sebetulnya ya kalau ini itu turun di Madinah karena surat Al-Baqarah itu Madinah, Madani. Artinya Nabi Muhammad sudah berada di Madinah. Ayat sebelumnya berbicara tentang kelompok manusia. Ada orang mukmin terbagi menjadi dua, mukmin yang dari orang Arab dan mukmin yang dari Ahlul Kitab. Lalu ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik, ada ahli kitab. Jadi ada banyak kelompok. Ketika Nabi Muhammad berada di Madinah itu ada sejumlah kelompok manusia. Nah, setelah selesai membicarakan kelompok-kelompok ini, kemudian Allah membuat satu pernyataan umum, ya ayuhan nas. Menurut sebagian ahli tafsir, kalau kalimatnya ya ayuhan nasu itu secara umum digunakan untuk penduduk Mekah. Kalau untuk orang-orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan ya ayyuhan nasu. Makanya di sini ditafsiri dengan ahlu Mekah. Tapi sebetulnya ayat ini itu ya sudah turun ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Karena itulah banyak juga para ahli tafsir yang kemudian menyatakan bahwa an-nas ini ya umum untuk siapa saja, untuk kelompok masing-masing, baik untuk orang iman atau untuk orang yang kafir, munafik, ahlul kitab, semuanya bisa masuk, masing-masing mengambil bagiannya. Kalau yang dikhitobi itu adalah orang-orang kafir, maka maknanya ya wahidu, maknanya adalah mengesahkan. Karena orang kafir saat itu tidak hanya menyembah kepada Allah, tetapi juga menyembah kepada berhala-berhala. Kalau yang mendengarkan adalah umat Islam saat itu, ya dia mengambil perannya di dalam khitab ini, ya berarti harus semakin ikhlas. Makanya misalnya Ibnu Abbas itu mendengar ayat ini itu, ya Ibnu Abbas merasa sebagai mukmin ya, tapi juga merasa mendapatkan khitab dari ini, merasa saya juga kena khitab ini ayat ini, Ibnu Abbas. Maka kata Ibnu Abbas, jangan sekali-kali kamu mengatakan andekan
tidak, ucapkan saja terima kasih, tapi tidak perlu mengucapkan andaikan tidak gitu. Maksudnya begini Ibnu Abbas itu, ini bisa juga jadi pelajaran ya bagi kita itu. Kita bisa mengikuti Ibnu Abbas. Misalnya kayak gini. Tapi ya mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau bagi saya sendiri itu pelajaran yang menarik bagi saya itu dari Ibnu Abbas itu. Jadi Ibnu Abbas itu misalnya kayak gini.